Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Indahkan hatimu dengan iman, serikan wajahmu dengan senyuman, pasti hidupmu akan lebih bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Diturunkan kitab-kitab Allah merupakan anugerah bagi manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mengandung manfaat, mana yang mengandung mudarat. Kitab merupakan pedoman hidup umat manusia. Tanpa kitab, diibaratkan seseorang yang sedang berjalan namun tidak mengetahui arah tujuan. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Pedoman bagi kaum Bani Israel, isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments atau disebut juga dengan 10 perintah Tuhan. Taurat berarti hukum atau syariat. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berdakwah pada kaum Yahudi. Pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam disebut juga Mazmur. Berisi nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ilahinya. Isi pokok ajaran kitab Zabur yang pertama adalah ujian dan menghormati kepada kemuliaan Allah dan sifat-sifatnya. Kedua, nasihat-nasihat kebaikan. Ketiga, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. Keempat, kisah tentang umat terdahulu. Kelima, ungkapan hidup Nabi Daud. 6. Permohonan ampun Nabi Daud kepada Allah. 7. Sukacita yang dirasakan Nabi Daud setelah meraih kemenangan. 8. Zikir dan doa. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, berdakwah pada kaum Nasrani. Pedoman bagi Bani Israel. Pokok-pokok ajaran kitab Injil yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat yang tidak sesuai zaman. Keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad. 5. Untuk hidup dengan zuhud, menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab yang keempat adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad
yang merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, pedoman bagi seluruh umat manusia. Diturunkan secara berangsur-angsur, dibaca bernilai ibadah. Pokok-pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama akidah atau keyakinan. Kedua akhlak atau budi pekerti. Ketiga ibadah atau tata cara ibadah seperti salat, zakat, haji, dan lain-lain. 4. Muamalah atau hubungan dengan manusia. 5. Toreh atau sejarah. Al-Quran selain kitab suci umat Islam juga merupakan pedoman yang baik bagi seluruh umat manusia, yang dijamin kemurniannya dan yang membacanya mendapat pahala. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang paparan macam-macam kitab Allah yang ada dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.